Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo dan selamat datang kembali di segmen Best Novel Launcher Setup. Dan kali ini saya mau bagi-bagi setup Android lagi. Ini adalah Toy Story 4. So, ini adalah setup Toy Story pertama di channel ini. Dan ini adalah setup gratis yang bisa dipakai semua orang. Jadi semua orang bisa pakai, nggak usah punya KWGT versi Pro. Kalian udah bisa pakai setup Toy Story ini. Dan ini juga mungkin nanti tutorial setupnya itu bakal agak berbeda daripada biasanya. Kalau biasanya kan saya kasih ke kalian file Nova backupnya langsung, yang bisa kalian tinggal download aja, terus kalian tinggal terapkan gitu aja dan langsung jadi setupnya. Tapi di sini saya nggak akan seperti itu. Saya akan jelaskan lebih detail lagi dari awal. Jadi mulai dari kita setting home screen-nya, setting app drawer-nya lebih manual dan lebih detail lagi. Dan kenapa saya bikin videonya seperti itu? Karena biar ada variasi aja gitu. Biar teman-teman juga yang nonton setup ini, biar mungkin nanti bisa bikin setup sendiri gitu ya. Jadi buat kalian yang belum ngerti, belum paham, mungkin bisa simak video sampai habis. Jadi mungkin nanti mohon dimaklumi karena videonya pasti akan lebih panjang daripada biasanya, seharusnya seperti itu. Dan di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa aja yang ada di setup kali ini. Jadi di sini konsep yang saya bawa adalah lebih sedikit menggunakan font. Jadi di sini tuh kayak saya tuh kurangin banget lah font-font seperti widget. Karena tuh widget-widget tuh yang dia tuh pakai font, terus ada macam-macamnya, ada logo-logonya. Tapi di sini saya nggak akan pakai font banyak-banyak. Di sini fontnya cukup ada di bagian atas saja, kayak jam, tanggal, hari, dan juga bulannya aja. Dan di sini bagian bawahnya ada widget aja dan ada beberapa icon aplikasi. Dan di sini icon aplikasi juga saya bikin cukup banyak ya, ada 15 icon aplikasi. Jadi di sini biar lebih enak aja. Kalau kalian mau buka apa-apa tuh kayak tinggal pilih aja gitu, di sini di home screen tuh udah ada gitu. Sesimpel itu aja konsepnya. Dan kenapa juga warnanya putih? Karena warna putih itu kalau menurut saya, kalau setup yang warnanya putih itu lebih gampang diotak-atik dan lebih gampang matching sama warnanya aja gitu. Jadi kita ngatur warnanya tuh lebih gampang aja ketimbang kita menggunakan setup warna hitam. Itu kalau menurut pribadi saya. Mungkin kalian punya pendapat lain. Dan untuk widget yang saya gunakan di sini adalah hook KWGT. Untuk bagian atasnya ada jam, hari, dan juga tanggal seperti yang saya udah bilang tadi. Di bagian tengahnya di sini juga ada hook KWGT yang mana ini juga gratisan. Terus di bagian bawahnya juga di sini ada beberapa icon aplikasi yang tentunya nanti kalian pilih sendiri kira-kira aplikasi apa aja yang mau kalian tampilkan biar kalian nggak perlu repot-repot lagi masuk ke app drawer, jadi tinggal langsung di tap aja biar lebih enak aja pastinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol app drawer. Jadi kalau biasanya saya bikin setup itu app drawernya harus di swipe up ataupun ya tekan tombol home minimal biar masuk ke app drawernya. Tapi di sini saya menggunakan tombol di home screen-nya. Jadi biar pas kalian tap seperti ini di bagian kanan, dia langsung masuk ke app drawer. Kenapa di bagian kanan? Karena posisinya biar deket sama jempol. Jadi biar kalian tuh gampang nge-tap-nya. Jangan taruh app drawer di sini, udah pasti bakal susah gitu ya. Dan untuk wallpaper Toy Story-nya saya dapat wallpaper ini dari Pinterest, dan tentunya ini juga udah saya edit sedemikian rupa menyesuaikan dengan ukuran layar saya sendiri. Di sini tadinya mau saya jelaskan juga gimana cara bikin wallpaper itu sesuai dengan layar, tapi mungkin nanti bakal lebih panjang lagi videonya ya. Jadi mungkin nanti itu bakal saya bahas di lain kesempatan. Dan untuk app drawer sendiri saya menggunakan konsep seperti ini. Jadi di bagian atasnya ini warnanya saya samakan warna orange dengan warna yang dominan di bagian home screen tentunya. Dan untuk scroll indikator juga sama, saya menggunakan warna orange. Dan untuk icon pack yang saya gunakan di sini adalah Viral Icon Pack. Itu juga icon packnya gratis. Dan untuk background sendiri saya bikin agak transparan seperti ini. Dan udah itu aja untuk sedikit review dari setup kali ini. Dan sekarang kita langsung menuju ke tutorialnya, dan saya akan rubah dulu screen-nya menjadi default. So ini dia tampilan dari HP saya sebelum pakai setupnya, dan ini masih tampilan awal banget. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 8 Pro dengan sistem operasi MIUI 11, dan semua HP Android bisa pakai setup ini kecuali HP iPhone nggak bisa. So di sini kalian perlu mendownload aplikasi dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggunakan setupnya. Di antaranya adalah kalian memerlukan Nova Launcher, terus KWGT Custom Widget Maker untuk widgetnya, dan hook KWGT untuk presetnya. Selanjutnya install juga aplikasi Viral Icon Pack, dan semua aplikasi tersebut bisa kalian dapatkan di Play Store atau linknya ada di deskripsi video. Dan yang terakhir, kalian juga harus mendownload file wallpapernya. Link downloadnya juga ada di deskripsi video. Oke, kalau udah di-download dan juga diinstal semuanya, pertama-tama silahkan buka terlebih dahulu Nova Launcher.
Nah, silakan tap aja next di sini. Apply. Nah, kalau masih belum masuk ke Nova Launcher, kalian tap lagi Nova Launcher-nya, kita masuk ulang. Karena sebagian HP mungkin nanti ada yang mengalami hal seperti itu nggak masalah, normal. Nah, di sini ini adalah tampilan awal dari Nova Launcher-nya. Sekarang kita jadikan ataupun kita set dulu Nova Launcher ini sebagai default launcher kita. Tap beberapa detik di home screen, pilih setting, lalu scroll ke bawah dan pilih select default launcher. Lalu pilih Nova Launcher. Nah, di sini sudah ganti launchernya, udah berubah ke Nova Launcher. Nah, selanjutnya kita akan bersihkan layar ini karena kita pengen semuanya itu bersih, nggak ada elemen apapun di layar ini. Caranya gampang, tap beberapa detik, lalu kita akan pilih mana yang kita hapus. Nah, ini di tap aja di bagian kanan ini, pilih remove. Ini juga di tap, pilih remove. Nah, di sini udah kehapus 2. Nah, di sini kan sisa 1 ya. Kita tinggal bersihin aja bagian bawah dan juga bagian atasnya, dan icon Nova setting juga kita hapus. Cara hapusnya tinggal di tap aja. Pilih tombol X. Sudah di remove secara otomatis. Nah, kita akan hapus bagian bawah ataupun docknya di sini. Cara hapus bagian bawahnya, tap beberapa detik di home screen, pilih setting, pilih home screen, pilih dock, lalu enable docknya kita matikan. Nah, lalu kita kembali ke home dan di sini sudah mati. Nah, di sini kita kan perlu membersihkan lagi atau menghilangkan indikator di bagian bawah ini. Caranya tap beberapa detik, kita masuk ke Nova setting lagi, pilih app drawer, scroll ke bawah dan swipe indikator, kita matikan checklistnya. Kembali ke home. Nah, di sini sudah hilang indikatornya dan sekarang kita akan hilangkan status bar di bagian atas. Tap beberapa detik di home screen, kita masuk lagi ke Nova setting, pilih look and feel. Di sini ada notification bar di bagian bawah, kita matikan show notification bar. Lalu kembali ke home dan di sini udah bersih. Nah, berikutnya kita akan terapkan wallpaper-nya. Tapi di sini kita nggak bisa masuk ke app drawer dan kita bikin dulu satu buah tombol app drawer di sini. Caranya gampang, tap beberapa detik, pilih widget, pilih Nova Action, lalu tarik ke home screen, lalu pilih app drawer. Nah, selanjutnya kita tap bagian app drawer ini untuk masuk ke app drawer dan buka file manager, masuk ke folder download. Di sini ada Toy Story 4, file wallpaper yang udah kalian download tadi. Sekarang kita jadikan file ini sebagai wallpaper. Nah, selanjutnya kita akan atur jumlah grid ataupun ukuran grid yang ada di home screen-nya. Kita tap beberapa detik, pilih setting, pilih home screen, pilih desktop grid, lalu atur yang bagian bawahnya ke angka 10, dan untuk bagian atasnya kita atur ke angka 12 seperti ini. Klik OK atau klik done, dan icon layout kita tap. Di sini kita akan menghilangkan fontnya, jadi nanti di tampilan home screen kalau pas kita naruh icon back itu nggak muncul nama aplikasinya seperti itu. Makanya kita di sini kita matikan labelnya. Nah, jadinya seperti ini. Dan untuk icon size-nya kita akan atur ke angka 100. Nah, jadi seperti ini. Kembali ke awal dan di sini kita akan hidupkan shadow-nya karena kita pengen di bagian home screen nanti itu ada bagian shadow untuk bagian atas dan juga bagian bawahnya. Pilih advance, lalu pilih show shadow. Tujuannya kenapa pakai shadow? Karena biar lebih dramatis aja setupnya, kayak gitulah pokoknya. Nah, di sini untuk yang app drawernya pindah ke bagian atas ini karena kita tadi udah atur jumlah gridnya. Tap beberapa detik yang agak lama, lalu kita tarik ke bawah karena kita pengen si app drawer ini ada di bagian bawah tentunya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan widget ke home screen-nya ini. Caranya, tap beberapa detik di home screen, pilih widget, lalu scroll ke bawah dan pilih KWGT. So, ini dia KWGT-nya yang 2x2. Tap aja, tarik ke home screen, lepas, create. Lalu kita pilih resize. Nih kita tap beberapa detik agak lama, pilih resize. Ditarik aja ukurannya
boleh dimentokin ke layar, silahkan. Di sini kita tap lagi, kita resize, kita atur sampai dia tuh setipis mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya kita tap di sini, lalu masuk ke bagian editornya. Nah, buat kalian yang pas di tap dia nggak masuk ke bagian ini, kalian atur terlebih dahulu display pop-up Windows-nya. Caranya, tap beberapa detik, pilih App Info, scroll ke bawah, di sini ada order permission, di tap aja. Nah, display pop-up Windows while running in the background ini harus checklist. Kalau nggak di checklist, sampai kapanpun, sampai Tsubasa Ozora masuk ke timnas Indonesia pun, kalian nggak akan bisa masuk ke editor ini. Itu sebenarnya jokes udah lama banget ya. Tapi masih saya pakai karena saya nggak ada jokes baru lagi. Ya. Oh, kita masuk ke app drawer-nya. Kalau udah dihidupin ya tadi, kalian tinggal masuk aja tab begini, masuk ke editornya. Nah, di sini selanjutnya kita pilih hook KWGT. Lalu cari free 157. Di tab. Lalu kita perbesar ukuran widgetnya ini, pilih layer. Kita perbesar sekali aja sampai ukurannya 84 atau sesuaikan dengan ukuran layar kalian. Pokoknya jangan sampai dia tuh kepotong gitu ya. Jangan sampai melebar keluar dari garisnya. Selanjutnya klik save, kembali ke home. Nah, nanti pas kalian tap di sini, dia akan langsung masuk ke Google Search seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan widget di bagian atas. Caranya sama aja, tap beberapa detik di home screen, pilih widgets, lalu scroll ke bawah dan kita pilih KWGT. Kita tap beberapa detik, tarik ke home screen bagian atas, create. Lalu kita tap beberapa detik dan pilih resize. Kita lebarin sedikit ukurannya dan kita persempit sampai dia tipis seperti ini. Lalu di tap. Lalu kita pilih lagi hook KWGT. Pilih free 153. Nah, yang ini di tap aja. Lalu kita akan hilangkan icon X ini. Caranya tap bagian overlap group, kita checklist. Kita tap icon sampah untuk menghapusnya, dan sekarang kita akan atur posisi widget jam dan juga tanggal ini biar dia agak mepet. Tap bagian morphing text yang bawah, lalu kita pilih position, kita atur Y offsetnya, kita perbesar sampai dia turun seperti ini. Nah, kalau udah pas, kita kembali ke awal. Sekarang kita perbesar ukurannya dengan pilih layer. Kita akan perbesar scale-nya. Nah, kalau udah cukup seperti ini, udah 67,3 misalnya, kita kembali ke item lagi. Sekarang kita akan atur positionnya biar dia agak ke tengah ya, karena ini udah terlalu gede, jadi dia agak ke bawah. Kita tap checklist keduanya, pilih icon 4 arah ini, kita pindahkan, kita atur posisinya, sampai dia tuh mepet sama garis yang paling atas, tapi jangan sampai keluar garis. Nah, ini udah cukup seperti ini. Kita kembali ke awal. Nah, di sini sekarang kita akan atur warna dari jamnya biar dia nggak bentrok sama background wallpaper yang sama-sama warna putih. Tap bagian morphing text yang atas dulu, pilih paint, pilih bagian warna putih ini atau colornya di tap. Lalu kita tarik ke bagian warna hitam, checklist. Lalu kembali ke awal dan lakukan hal yang sama untuk widget yang satunya. Pilih paint lagi, pilih warna lagi dan tarik ke warna hitam, checklist. Jangan lupa tekan tombol save dan kembali ke home. Nah, di sini ukurannya udah pas dan perlu dicatat mungkin nanti akan agak berbeda setiap HP-nya karena mungkin layar HP kalian tuh berbeda dengan layar HP saya. Nah, berikutnya, kalau misalnya kalian nggak mau pas di tab ini masuk ke editornya lagi seperti ini, caranya tinggal disable aja touch-nya. Caranya gampang banget, tap aja masuk ke editornya, lalu pilih touch di bagian kanan. Lalu tap bagian custom action ini, pilih custom action dan pilih none. Lalu klik save dan kembali ke home. Maka setelah di tap, dia nggak akan masuk ke editornya lagi. Seperti itu caranya, dan berikutnya kita akan menambahkan icon aplikasi di bagian home screen-nya. Caranya ini gampang ya, semua orang harusnya udah bisa. Masuk ke app drawer-nya, silakan tarik satu persatu icon mana aja yang mau kalian masukin ke
home screen. Nah, di sini udah jadi seperti ini. Nah, untuk si app drawernya kita akan pindahkan juga ke bagian kanan, tapi ini tabnya agak lama. Lalu pindahkan ke kanan seperti ini, dan berikutnya kita pastikan semuanya udah rata ya, dari mulai widget bagian atas posisinya udah benar. Terus bagian Google Search-nya juga ini harus posisinya tuh satu margin, satu arah seperti ini. Jadi jangan sampai dia terlalu lebar kanan kirinya, karena nantinya bakal kurang bagus. Dan untuk icon pack-nya juga sama, di sini marginnya harus rata. Jadi harus pas gitu ya, jadi pastikan seperti itu. Nah, berikutnya kita akan ganti icon pack-nya ke viral icon pack. Caranya tap beberapa detik di home screen, pilih setting, lalu scroll ke bawah dan pilih look and feel, pilih icon style, pilih icon theme, lalu scroll ke bawah dan pilih viral icon pack. Kembali ke home, dan di sini sudah berubah icon pack-nya. Sementara itu untuk icon app drawer kita akan rubah warnanya biar dia tuh jangan warna putih. Karena kalau warna putih udah pasti warnanya nyaru lah sama si wallpapernya. Kita akan ganti warnanya dengan warna lain, tap beberapa detik di app drawer iconnya. Agak lama tabnya, nanti pilih edit, tap iconnya, lalu pilih yang warna hitam, yang kedua. Klik down. Nah, di sini sudah berubah iconnya. Oke, langkah berikutnya kita akan atur app drawernya biar app drawernya senada sama bagian depannya. Tap beberapa detik di home screen, pilih setting dan pilih app drawer. Lalu drawer app grid-nya kita tap, kita atur jadi 5 untuk vertikalnya, yang atasnya yang horizontalnya 6. Klik down. Lalu background transparansinya kita atur jadi 50 karena kita pengen tampilan backgroundnya itu masih menampilkan tampilan wallpaper, jadi agak transparan tipis-tipis gitu. Kita atur sampai 50. Dan untuk search bar-nya kita pengen juga warnanya itu agak berbeda ya, karena tadi masih belum menggunakan warna orange. Kita pilih search bar style-nya, pilih yang bagian paling atas, lalu bar color-nya di tab. Transparansinya kita turunin sampai 0, pilih warna orange, klik checklist. Nah, tulisan Google-nya kalian bisa pilih Google yang ini atau bisa pakai yang ini. Kalau saya pakai yang ini aja karena biar sama dengan yang ada di home screen. Jadi pakai huruf G aja. Nah, berikutnya kalau udah jadi kita back. Dan untuk scroll action color-nya di tab aja, kita akan ganti warnanya ke orange juga biar senada. Klik checklist dan kita kembali ke home. Sekarang kita akan cek tampilan app drawer-nya. Nah, di sini udah berubah ya. Nah, untuk setupnya udah jadi seperti ini. Di bagian depannya sudah oke, bagian dalamnya juga app drawer-nya udah oke, dan sekarang tinggal kalian buat Nova backup-nya biar nanti setup ini bisa kalian pakai terus di kemudian hari. Kalau misalnya kalian mau pakai setup ini lagi, atau mungkin kalian bisa pakai atau mau share ke teman-teman kalian Nova backup-nya, bisa. Caranya tap beberapa detik, pilih setting, lalu scroll ke bawah dan pilih backup and import setting, pilih backup, lalu kasih nama deh Toy Story 4 misalnya. Kalau udah klik OK. Nah, lalu kembali ke home. Dan untuk file Nova backup-nya ada di file manager. Kita akan cek file Nova backup-nya. Ada di file manager, di internal storage, lalu di folder data. com.tesla.sw.launcher, backup, dan ini dia filenya. Toy Story 4. Nova backup. Ya, buat kalian yang mau share ke teman kalian tinggal di tap aja, di send aja, mau pakai WhatsApp boleh, mau pakai Telegram, mau pakai whatever, mau pakai apa aja bisa. Mungkin kalian bisa upload ke Google Drive dulu dan share link downloadnya ke teman-teman kalian. Dan sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham dengan penjelasan saya yang mungkin agak rumit dan mungkin bahasanya agak berbelit-belit nanti ya. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah, silahkan diramaikan. Jangan lupa di-share juga videonya ke teman-teman kalian, ke grup setup yang ada di HP kalian, mau di Telegram, mau di WhatsApp, dimanapun, di Facebook dan lain-lain. Silahkan di-share aja sebanyak-banyaknya karena itu bakal membantu traffic saya biar saya bisa terus berkarya
dan AdSense saya bisa terus ngalir sebanyak-banyaknya. Oke, makasih banget buat kalian yang udah nggak skip iklannya, udah nonton sampai habis. Silakan klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka. Silakan klik tombol share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo and see you on the next setup.